Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kurnia B. Tondang dengan NIM 23034010 dan rekan saya yang bernama Rahma Dani Siregar dengan NIM 23034016. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai pengetahuan tentang makhluk hidup dan metode ilmiah, mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu Fitri Olvia Rahmi, SPD, MPD. Baiklah, untuk pembahasan pada kali ini akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu kedudukan biologi dalam sains. Sains merupakan salah satu cara memperhatikan atau mempelajari tentang kehidupan, dan biologi merupakan salah satu cabang dari sains. Biologi adalah bagian dari sains yang berurusan dengan materi dan energi yang merupakan atau bagian dari sistem kehidupan. MIPA merupakan basic dari sains. MIPA dikatakan sebagai ilmu dasar karena merupakan dasar untuk teknologi. Selanjutnya, objek biologi. Adapun objek yang dipelajari dalam biologi mencakup seluruh organisme hidup atau komponen abiotik beserta lingkungannya komponen abiotik. Kemudian, organisme hidup sebagai objek biologi dipelajari dalam berbagai tingkat organisasi muda, dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem, sistem organ, individu, ekosistem, dan yang terakhir bioma. Molekul. Molekul yaitu kumpulan atom yang bergabung karena adanya ikatan kimia. Yang kedua, sel, yaitu unit struktural dan fungsional hidup terkecil. Kemudian jaringan, kumpulan sel-sel yang sama dan memiliki tugas biologis tertentu. Organ, kumpulan jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Yang kelima ada sistem organ, yaitu gabungan dari organ-organ yang memiliki fungsi dan tugas saling berkaitan. Yang keenam individu, yaitu makhluk hidup tunggal. Contohnya, individu adalah sebatang pohon kelapa, seorang manusia, seekor semut. Kemudian yang ketujuh populasi, kelompok dari individu yang sama. Dan yang kedelapan komunitas, yaitu populasi yang berbagai jenis dan saling berinteraksi atau berhubungan di dalam suatu lingkungan. Yang kesembilan, ekosistem, yaitu interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Yang kesepuluh, bioma, daerah deretan yang cukup luas di bumi bercirikan suatu jenis tumbuhan yang dominan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Rahmadani Siregar, dipersilahkan. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang cabang-cabang biologi. Yang pertama, agronomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanaman budidaya. Yang kedua, algologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang alga atau ganggang. Yang ketiga, anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian struktur tubuh dan dalam makhluk hidup. Yang keempat, andrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang macam-macam hormon dan kelainan reproduksi pria. Yang kelima, bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Yang keenam, biologi molekuler, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kajian biologi pada tingkat molekul. Yang ketujuh, bioteknologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penggunaan penerapan progres biologi secara terpadu yang meliputi proses biokimia, mikrobiologi, rekayasa kimia untuk kesejahteraan manusia. Yang kedelapan, botani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang kesembilan, briologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan lumut. Selanjutnya, ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Yang ke-11, embriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Yang ke-12, endokrinologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hormon. Yang ke-13, entomologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang serangga. Yang ke-14 yaitu enzimologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang enzim. Yang ke-15 epidemiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penularan penyakit. Yang ke-16 etologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku hewan. Yang ke-17 eugenetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum pewarusan sifat. Yang ke-18 evolusi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan struktur tubuh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Yang ke-19 ilmu yang mempelajari fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fungsi kerja organ tubuh. Yang ke-20 yaitu fisioterapi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengolahan terhadap penderita yang mengalami kelumpuhan atau gangguan otot, penderita yang mengalami
kelumpuhan atau gangguan otot. Yang kedua satu genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kewarasan sifat. Yang kedua dua higiene, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pemeliharaan kesehatan makhluk hidup. Yang ke-23 histologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Icitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ikan. Imunologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan imun tubuh. Karsinologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang krustage, yaitu kelas udang-udang. Next. Selanjutnya yaitu bagian-bagiannya seperti kalimatologi, lipnologi, malakologi, mamologi, mikologi, mikrobiologi, morfologi, ornologi, ornitologi, paleontologi, parasitologi, patologi, protozoologi, sanitas, taksonomi, teratologi, virologi, dan zoologi. Next. Nah, sekarang langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, observasi, yaitu semua karya ilmiah dimulai dengan pengamatan fakta yang ada di alam, sehingga menjadi masalah dalam penelitian. Masalah dalam penelitian dapat diperoleh melalui studi pustaka dan analisis penelitian orang lain ataupun interview. Yang kedua, hipotesis, yaitu merupakan suatu usaha untuk menjelaskan fakta-fakta didapatkan dari hasil observasi. Penjelasan ini merupakan dugaan dari fakta-fakta tersebut. Hipotesis harus memiliki dasar dari teori dan bukti yang dapat diuji. Yang ketiga, eksperimen, yaitu yang dilakukan untuk pengujian dari hipotesis. Setiap percobaan harus dirancang dengan hati-hati dan menggunakan variabel kontrol. Next. Yang keempat, analisis data atau pengolahan data, yaitu menganalisis data artinya mengkaji data dalam hubungannya dengan pengujian hipotesis. Pengolahan data artinya mengolah data mentah menjadi data yang bermakna dan dapat ditafsirkan. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu merupakan keputusan yang diambil untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah dikemukakan. Dari hasil penelitian ini dapat ditentukan apakah percobaan tersebut harus diulang lagi atau harus dimodifikasi. Next. Sekarang teori tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis ya, atau spontanea, yaitu pokok dari teori ini yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda atau materi tidak hidup dan kehidupan terjadi secara spontan. Dan ilmuwan yang mengemukakan teori ini adalah Aristoteles. Yang kedua, teori biogenesis, yaitu teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Next, itu percobaan Francesco Tredi. Francesco Tredi adalah orang yang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Tredi membuat percobaan dengan menyanggah teori abiogenesis. Tredi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples tanpa penutup, dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Tredi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Next. Dan percobaan Louis Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan, Spallanzani, dengan wadah labu berleher panjang. Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar, atau masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran, sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Next. Materi selanjutnya itu keterkaitan biologi dengan ilmu lain dalam MIPA. Biologi bersifat dinamis yang selalu berkembang dengan kemajuan IPTEX. Hal itu membuat biologi memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya di muka bumi ini. Dan keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu MIPA lainnya dapat kita lihat dalam kajian ilmunya. Matematika berperan sebagai alat untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi di alam. Tak hidup dipelajari oleh fisika dan kimia, sedangkan benda hidup dipelajari oleh biologi. Nah, sekian hasil diskusi kami. Kami mohon maaf bila ada penyampaian yang salah. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.